Oke, oke baik. Kita mulai perkuliahan kita ya. Bentar ya, ini bagaimana? Oke, kita mulai. Nah mungkin atau yang sering kali kita dan kami juga ya dalam mengajar statistik ini mahasiswa itu sering takut. Nah kalau kita udah bicara statistik ada semacam ketakutan ya apa namanya? Kekhawatiran kalau udah bicara statistik itu kepalanya mumet gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pahami betul apa sesungguhnya statistik itu, ya itu tidak akan membuat kita ketakutan. Nah, ini juga mungkin ya berawal dari cara-cara pembelajaran berhitung atau matematika dimulai dari sekolah dasar ya sampai SMP sampai SMA yang menjadi rahasia umum kalau belajar matematik itu lebih banyak anak yang tidak suka daripada yang suka gitu ya. Nah, jadi kalau udah matematik tuh udah mulai pusing mereka. Tapi sesungguhnya matematika itu justru ya membuat cara berhitung itu menjadi lebih mudah gitu ya. Hanya saja mungkin bagi kita orang kependidikan ya, mungkin ada hal-hal yang kurang tepat barangkali di dalam di awal ya pembelajaran matematika itu. Jadi sehingga anak-anak menjadi menarik diri dari pembelajaran matematika itu sendiri. Padahal kalau didalami sesungguhnya matematika itu menjadi sebuah mata pelajaran yang menarik sesungguhnya. Ya. Nah, sama juga dengan statistik ya, ketika kita bicara statistik, kenapa tidak banyak mahasiswa ngambil metodologi penelitian kuantitatif? Katanya karena takut dengan statistik gitu ya. Padahal statistik itu justru mempermudah pekerjaan kita gitu ya. Nah, sekarang kita mau bicara tentang statistik sosial. Jadi ada macam-macam statistik itu ya. Nah, salah satunya yang dipakai di dalam ilmu sosial atau penelitian-penelitian ilmu sosial itu yang kita sebut dengan statistik sosial ya. Nah, banyak ahli sudah menyampaikan atau sudah mengemukakan pengertian atau definisi-definisi dari statistik. Ya, Anda bisa membaca dari banyak buku ya, buku statistik ini luar biasa banyaknya sekarang. Kemudian video pembelajaran statistik juga sangat-sangat banyak sekarang dibuat orang, ya. Jadi ini menjadi kita mempermudah kita untuk belajar statistik, ya. Nah, baik kita coba lihat satu persatu ya. Hal itu dia mengatakan kalau statistik itu adalah suatu teknik, teknik ya, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, menyimpulkan dan menafsirkan data yang berbentuk angka. Ya, jadi ada beberapa kata kunci yang bisa kita lihat di sini ya. Statistik itu pertama teknik. Teknik itu digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, menyimpulkan data, menafsirkan data. Nah, datanya adalah data dalam bentuk angka. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada Anderson dan Bancroft ya. Nah, lain lagi dia mengatakan bahwa statistik itu adalah ilmu dan seni. Nah, ilmu dan seni. Nah, kalau dia seni artinya dia sesuatu yang indah gitu ya, sesuatu yang menyenangkan harusnya statistik itu. Ya. Ilmu dan seni mengembangkan dan menerapkan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan. Nah, jadi katanya statistik ini adalah seni yang paling efektif untuk mengumpulkan, mentabulasi, menginterpretasi data kuantitatif ya sedemikian rupa sehingga kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan menggunakan penalaran induktif
berdasarkan matematika probabilitas. Ya, jadi katanya ini adalah sebuah ilmu atau seni yang paling efektif dalam mengembangkan metode ya untuk mengumpulkan. Jadi seni mengumpulkan data yang paling efektif nih, ya sehingga kita bisa mengestimasi atau memperkirakan. Ya sama dengan sekarang kita hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta sekian, ya. Nah, apakah masing-masing orang itu dihitung satu-satu? Kalau sensus harusnya iya seperti itu, tapi sensus ini juga adalah prediksi, ya. Jadi data sensus penduduk itu juga adalah data prediksi. Jadi enggak betul-betul 270 juta itu yang ada sekarang gitu. Ya, tapi sudah digunakan perhitungan-perhitungan statistik ya, misalnya setiap 10 tahun kenaikannya sekian. Ya, kemudian setiap 10 tahun angka kematiannya sekian. Nah, itu dihitung itu. Nah, sehingga bisa diprediksi 2020 penduduk Indonesia itu sekian. 2030 nanti itu udah bisa juga diperkirakan tuh penduduk kita tuh akan berapa. Nah, jadi itu yang disebut dengan merupakan ilmu dan seni yang paling efektif dalam mengumpulkan data. Nah, kemudian ilmuwan di Indonesia mengatakan juga, Pak Sujana misalnya ya, pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data, fakta, mengolahnya, menganalisisnya, menarik kesimpulan, menyajikannya, dan mempublikasikan data-data tersebut dalam bentuk angka. Sama, gitu ya. Kemudian sederajat juga, dia mengatakan statistik itu adalah ilmu pengetahuan mengenai cara dan aturan dalam mengumpulkan data, mengolahnya, menganalisis, menarik kesimpulan, menyajikan, dan publikasi dari kata-kata berbentuk angka. Jadi dari 4 ahli ini, apa yang kata kunci paling utama dari sebuah statistik itu? Siapa yang bisa jawab? Apa kata kunci yang paling utama yang ada di semuanya ini? Mengumpulkan data, Pak. Mengumpulkan data dalam bentuk angka. Nah, mengumpulkan data dalam bentuk angka, ya. Kemudian apa lagi? Menganalisis. Menganalisisnya, menyajikannya, ya, menarik kesimpulan, mempublikasikan, yang kesemuanya itu dalam bentuk angka. Itu kata kunci dari sebuah statistik itu. Jadi definisi statistik silahkan Anda rumuskan sendiri ya. Pahami bahwa statistik itu pastilah berkaitan dengan proses mengumpulkan data, proses menganalisis data, proses menyimpulkan data, proses menafsirkan data, ya, proses mempublikasikan data, data yang dimaksud dalam bentuk angka. Kira-kira seperti itu ya pemahaman kita tentang statistik. Nah, jadi kalau statistik, nah yang terbayang itu ada angka, gitu ya. Nah, tapi nanti ingat, tidak semua angka itu adalah statistik, ya. Nah, ini kalau Budiarto, kalau kita lihat Budiarto mengatakan statistik itu kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut data. Nah, dia sudah lebih lebih ilmiah, lebih abstraktif mengatakan. Ya, jadi statistik itu kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut dengan data. Ya, jadi ada data, ada fakta. Nanti kalau dalam penelitian itu akan ketemu itu mana yang disebut dengan fakta, mana yang disebut dengan data. Tidak semua fakta disebut dengan data, tetapi semua data berasal dari fakta. Ya.
Kemudian disebut juga statistik itu sebagai statistik sampel. Kenapa sampel? Karena dalam statistik kita bisa memperkirakan. Ya, jadi kita tidak perlu meneliti, misalnya kita ingin tahu misalnya selera makan masyarakat Sumatera Barat. Nah, kita tidak perlu menelitinya semua orang yang ada di Sumatera Barat ini. Tapi kita bisa menelitinya cukup dengan menentukan sampel. Ya, jadi nanti dalam kuantitatif Anda akan belajar itu apa yang disebut dengan sampel, apa yang disebut dengan populasi. Ya. Kemudian yang berikut katanya, statistik itu suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu. Nah, jadi sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, mengadakan analisis data penelitian dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi itu dia metode ilmiah katanya statistik itu. Ya, tapi bermanfaat untuk membantu ya pemerintah, membantu lembaga di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, misalnya sekarang berdasarkan hasil survei ternyata misalnya tingkat penularan COVID di Kota Padang itu sudah turun sekian persen misalnya ya. Nah, berdasarkan data statistik itu maka sekolah boleh dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat misalnya gitu ya. Nah, jadi data statistik ini sangat-sangat penting untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi oleh karena itu keputusan-keputusan yang diambil tanpa menggunakan data, salah satunya sekarang adalah data statistik, nah maka bisa jadi kesimpulannya itu atau keputusan yang diambil itu menjadi tidak tepat. Ya, jadi hitungan-hitungan statistik ini menjadi sangat penting. Ya. Nah, kemudian ada dua istilah yang sering ada orang menyebut dengan statistik, ada juga yang menyebut dengan statistika. Ya. Nah, kalau statistik, nah dia adalah kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi kalau ada Anda lihat angka 9 aja gitu ya, 9. Itu bukan statistik gitu ya. Tapi statistik kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Nah, contoh angka pengangguran di Indonesia diperkirakan naik 9%. Nah, ini di tahun 2012. Nah, mungkin sekarang 2021 angka pengangguran kita tuh mungkin naiknya udah lebih dari 10% ya, karena COVID sudah membuat banyak sekali orang-orang yang bekerja itu PHK. Ya. Nah, kenaikan dari tahun lalu yang sekitar 8,5. Nah, sekarang kita bisa lihat juga kalau 2012 itu 9%, nah kalau misalnya 2021 ini menjadi 15%, nah kenaikan jumlah pengangguran ini ya itu yang kita sebut angkanya itu ya angka 9%, 0,5% itu contoh dari angka statistik ya. Ini angka-angka yang tersusun, yang ada bisa dimaknai ya. Kalau misalnya ada angka 9% saja yang kita lihat satu, nggak bisa kita memaknai ini apa ya. Jadi kalau ada dua, ya ada 9% 2012 misalnya, kemudian 15% di tahun 2020 penganggurannya, nah maka kita bisa menjelaskan angka yang dua itu. Jadi kalau satu aja enggak bisa. Ya, jadi statistik kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Ya. Kemudian istilah yang kedua disebut dengan statistika. Nah, apa itu statistika? Nah, statistika itu ilmunya. Ya, ilmu mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, menginterpretasi data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, jadi kalau statistik itu angkanya, kemudian statistika itu ilmu tentang data, mengumpulkan data ya yang berbentuk angka-angka tadi. Jadi seringkali orang
mempertukarkan saja dua istilah ini, statistik atau statistika. Nah, tapi sebenarnya secara harfiah punya makna yang berbeda. Ya, nah itu statistik dan statistika. Nah, selanjutnya, nah ini sudah ya, ini bisa dirumuskan sendiri nanti. Nah, ciri-ciri pokok statistik. Nah, jadi dari berbagai definisi tadi, kita bisa paling tidak ada 3 ciri umum dari statistik itu. Ya, yang pertama statistik pastilah dia bekerja dengan angka. Ya, kemudian statistik itu bersifat objektif. Nah, objektif itu artinya adalah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, nanti akan ada di dalam kalau bicara metodologi penelitian, ada kata-kata objektif, ada kata-kata subjektif. Nah, dalam penelitian kualitatif, subjektif itulah yang objektif, nah, gitu ya. Jadi nanti Anda belajar nanti di kuantitatif dan kualitatif akan ketemu itu dengan dua istilah ya. Jadi penelitian itu harus objektif. Nah, seperti apa yang objektif itu? Sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Itu yang objektif. Ya, misalnya kalau kita bicara tingkat pendidikan penduduk, kalau SMP, nah itu berarti objektif gitu ya, betul-betul SMP tingkat pendidikan penduduk itu. Nah, jadi objektif. Kemudian statistik itu bersifat universal dan umum atau umum. Ya, karena dia bisa menggambarkan hal-hal yang sifatnya universal. Jadi statistik ini sangat diperlukan untuk menemukan gambaran umum tentang sesuatu. Ya, jadi kalau kita pingin misalnya bagaimana ya tingkat pendidikan penduduk Indonesia ini, gitu ya. Nah itu perlu statistik. Jadi makanya data-data umum tentang penduduk, tentang pemerintahan dan lain-lainnya itu perekonomian, pengangguran, nah itu ada di BPS ya, Badan Pusat Statistik. Jadi setiap tahun BPS itu mengeluarkan laporan tentang perkembangan apa ya, ekonomi kah, pengangguran kah, kebutuhan masyarakat dan lain-lain itu berdasarkan angka-angka. Ya. Jadi setiap 10 tahun sekali ada sensus, setiap tahun itu ada namanya Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Itu setiap tahun dilakukan. Sehingga kita tahu ya setiap tahun itu misalnya pengangguran itu seperti apa. Ya, tingkat konsumsi masyarakat itu seperti apa, tingkat kesakitan penduduk setiap tahun itu seperti apa, itu bisa dilihat ya, tingkat kematian bayi setiap tahun itu seperti apa, itu bisa dilihat melalui angka-angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Nanti silakan dilihat ya, data yang keluar atau data yang dihasilkan oleh BPS itu sangat-sangat banyak sekali yang menggambarkan kondisi masyarakat secara umum. Nah, kemudian kita lihat apa fungsi statistik itu. Nah, secara teori paling tidak ada 4 fungsi statistik itu. Ya, yang pertama disebutnya dengan fungsi deskriptif. Nah, apa itu fungsi deskriptif? Adalah fungsi menggambarkan. Ya, jadi data statistik yang kita peroleh, yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita analisis, yang sudah kita sajikan, dapat menjelaskan gambaran tentang sesuatu. Ya, gambaran tentang tingkat partisipasi penduduk dalam pilkada misalnya. Itu bisa digambarkan, ya. Jadi gambaran secara deskriptif, bersifat universal, ya. Nah, kemudian yang kedua, statistik itu juga disebut sebagai berfungsi inferensial. Nah, inferensial itu artinya bisa menggambarkan
hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Bisa menunjukkan pengaruh antara aspek A terhadap aspek B. Nah, itu yang kita sebut dengan fungsi inferensial. Nanti juga kita belajar itu ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial ya. Nah, di situ nanti kita belajar mencari misalnya begini. Kita lihat misalnya ada persoalan nilai mahasiswa itu cenderung menurun. Nah, kita cari sebabnya. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap nilai mahasiswa, gitu ya. Jadi kita mencoba menghubungkan antara dua variabel, antara dua aspek, melihat pengaruhnya. Apakah saling mempengaruhi nanti atau yang A yang mempengaruhi yang B, gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat tuh hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain atau pengaruh satu terhadap variabel yang lain. Nah, jadi dalam statistik, kita bisa dengan data statistik yang kita punya, kita bisa menghubung-hubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, jadi nanti bisa dilihat itu. Penelitian-penelitian misalnya melihat pengaruh motivasi belajar dan sarana prasarana belajar terhadap hasil belajar. Seperti itu. Ya. Nah, itu artinya statistik itu berfungsi inferensial. Jadi apakah motivasi belajar dan sarana-sarana belajar itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Jadi banyak yang bisa kita hubung-hubungkan, banyak yang bisa kita lihat pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain menggunakan statistik. Ya, bisa kita hubung-hubungkan nanti. Nah, seperti minggu lalu disampaikan bahwa untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lain itu sekarang menjadi sangat mudah menghitungnya, ya. Seberapa kuat hubungan itu, seberapa besar pengaruhnya, itu sangat mudah dihitung, tidak perlu lagi pakai kalkulator ya, pusing-pusing kepala Anda, tapi cukup menggunakan SPSS, kita masukkan datanya, ya, kita olah, ada fitur-fiturnya nanti di SPSS itu, maka keluarlah hasilnya. Diketahuilah nanti berapa pengaruh A terhadap B atau bagaimana hubungan antara A dan B itu. Ketahuan ya angkanya berapa. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi statistik itu adalah fungsi analitik. Artinya, statistik itu berguna untuk melakukan analisis. Ya, analisis kita bisa melihat, ya, mengkaji ini kenapa seperti ini. Ya, jadi data statistik itu sangat-sangat penting. Yang terakhir adalah fungsi prediktif. Nah, ini tadi yang kita katakan bahwa dengan statistik kita sudah bisa memprediksi, ya. Nah, kalau tidak salah dulu para imunologi itu ya, para ilmuwan tentang kekebalan tubuh itu sudah memprediksi kalau di akhir tahun 2020 bila tidak ditangani dengan baik, maka COVID-19 itu angkanya akan terus naik. Ya, meskipun banyak klaim waktu di awal-awal itu kita paling nanti sampai Juni itu udah landai ya, Juli udah turun begitu ya. Tapi para imunolog itu sudah bisa memprediksi dengan data statistiknya, ya dia bisa memprediksi ini kita tidak akan pernah landai ini, ya, tapi akan naik terus. Nah, sampai sekarang itu ternyata terbukti gitu ya. Nah, jadi itu fungsi-fungsi statistik itu menjadi sangat penting. Nah, misalnya juga orang udah bisa memperkirakan apabila libur panjang itu banyak, orang-orang banyak bepergian, maka 14 hari kemudian data COVID akan seperti ini. Nah, itu sudah bisa diprediksinya. Nah, itulah paling tidak 4 fungsi statistik itu di dalam kehidupan kita, ya, baik di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, ya. Nah, ini perlu sekali statistik itu. Jadi tidak perlu kita takuti ya, karena memang ternyata statistik itu perlu. Nah, di dalam kehidupan
kehidupan negara ini penting sekali statistik ya. Apa kegunaan statistik itu? Yang pertama, statistik itu kegunaannya sebagai alat komunikasi ya. Ya, sebagai penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data atau berupa analisis statistik sehingga pihak tersebut dapat mengambil keputusan. Ya, jadi seperti yang Bu bilang tadi, para imunolog itu sudah punya data statistik, kemudian disampaikannya kepada Satgas COVID, nah, sehingga Satgas COVID itu atau Kementerian Kesehatan misalnya, itu udah bisa ancang-ancang, ini keputusan apa yang harus kita ambil kalau data prediksinya seperti ini, ya. Kemudian deskripsi tadi penyajian data dalam bentuk gambar ya, mengilustrasikan data. Kalau regresi itu meramalkan pengaruh. Nah, tadi yang inferensia tadi itu regresi ya. Itu bisa meramalkan pengaruh A terhadap B, ya. Kemudian korelasi hubungan, ada juga kita sebut dengan komparasi, membandingkan data dua kelompok atau lebih ya, membandingkan misalnya nilai dari kelas A dengan kelas B ya, dengan cara belajar yang sama, apakah hasilnya juga sama atau berbeda, atau dengan cara belajar yang berbeda, apakah hasilnya juga akan berbeda atau sama misalnya. Ya, dengan statistik itu bisa dilakukan semuanya. Jadi sangat-sangat mudah sekali kalau kita menggunakan statistik ya. Nah, contoh kegunaan statistik itu dalam ilmu sosial misalnya survei untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi laporan BPS setiap tahun tentang SUSENAS, survei sosial ekonomi nasional itu, nah itu bisa dilihat di situ. Ya, termasuk juga di sana tingkat pendidikan, kesejahteraan, konsumsi dan lain-lain. Kemudian statistik menunjukkan kepuasan publik atas pelayanan publik. Nah, kemarin tuh banyak sekali survei-survei tentang kepuasan publik terhadap pemerintah misalnya. Ya, ada yang mengatakan angkanya di angka 60, ada yang 67 gitu ya. Nah, itu berguna di dalam ilmu sosial itu sangat penting ya statistik. Kemudian statistik untuk menunjukkan data tingkat kemiskinan. Ini di masa COVID ini tingkat kemiskinan penduduk meningkat. Kemudian statistik tingkat keikutsertaan pemilih dalam pemilu misalnya, ya. Nah, dengan begitu kita bisa mengetahui banyak atau sedikitkah orang yang golput misalnya. Ya, jadi statistik ini kalau dalam ilmu sosial paling tidak ya di dalam hal ini kita bisa lihat tuh guna statistik. Jadi kalau Anda nanti mau melihat misalnya partisipasi penduduk desa A dalam pemilihan kepala desa. Nah, itu bisa kita gunakan statistik ya. Atau pengaruh tingkat pendidikan penduduk desa A terhadap keikutsertaannya di dalam Pilkades. Itu artinya kita menggunakan data ya. Jadi kita hubungkanlah tingkat pendidikan penduduk dengan partisipasinya di dalam Pilkades. Nah, kalau nanti hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduknya tinggi, kemudian partisipasinya rendah. Nah, ada apa ini gitu ya. Jadi kita bisa pertanyakan, artinya tingkat pendidikan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap partisipasi yang tinggi juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi aplikasi statistik itu nanti di dalam penelitian-penelitian kalau Anda tertarik menelitinya, nah kita akan menggunakan tuh hubungan antara A dan B gitu. Pengaruh antara A dan B bisa kita hitung semuanya. Nah, itu contoh-contoh kegunaan statistik di dalam ilmu sosial. Termasuk juga misalnya nanti kalau mau meneliti tentang karakter anak misalnya. Apakah misalnya pekerjaan orang tua berpengaruh terhadap karakter anak-anak mereka? Bisa kita ukur juga itu. Ya. Apakah misalnya tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anaknya juga?
Itu bisa kita lihat juga dengan statistik ya. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan sedikit bahwa statistik sosial itu ada dua kategorinya. Yang pertama disebut dengan statistik deskriptif dan yang kedua disebut dengan statistik inferensial. Kalau yang deskriptif nanti kita bicarakan di bawah ya. Kemudian statistik inferensial itu juga ada dua. Nah, nanti ketika kita melakukan penghitungan statistik, maka harus dipahami yang dua ini. Ada yang disebut dengan non-parametrik datanya, ada yang disebut dengan parametrik. Jadi ada syarat-syaratnya nanti ya, kalau seperti ini, maka datanya namanya non-parametrik, kalau seperti ini datanya parametrik. Nah, kalau non-parametrik hanya bisa dianalisis dengan cara-cara yang seperti ini, kalau yang parametrik bisa dianalisis dengan cara-cara yang seperti ini. Nah, itu nanti dipelajari di dalam kita melakukan aplikasi statistik, ya. Nah, ini untuk pengetahuan umum saja. Nah, ini dia. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas atau generalisasi. Jadi hanya data kita itu dalam bentuk menggambarkan, ya deskriptif saja. Misalnya kita mau lihat tingkat sosial ekonomi penduduk A, gitu ya. Jadi gambaran itu saja dan hanya berlaku bagi masyarakat yang kita teliti, tidak bisa ditarik lebih luas lagi. Nanti kalau mau meneliti statistik deskriptif, nah biasanya kita gunakan persentase di dalam penghitungannya. Ya, jadi kalau Anda ketemu nanti penelitian-penelitian dia statistik tapi kok tidak ada hubungan antara variabel A dan B misalnya gitu ya. Nah, itu artinya adalah statistik yang dipakai adalah jenis statistik deskriptif. Ya. Nah, biasanya penyajian datanya untuk statistik deskriptif itu dalam bentuk tabel. Ya, tabel-tabel biasa saja. Ya, tabel misalnya ada tabel di sana tampak tingkat pendidikan penduduk A, desa A misalnya ya. Berdasarkan jenis kelamin misalnya, laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, atau tabel tentang tingkat kesejahteraan penduduk ya, ada yang prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2 dan lainnya gitu ya. Nah, itu tabel biasa namanya. Ada juga yang tabel distribusi frekuensi. Nah, ini sudah ada ada persen biasanya di dalam tabel itu. Ya. Kemudian ada disajikan dalam bentuk grafik ya, grafik gambar atau grafik batang. Nah, itu juga bisa ya. Ada yang disebut dengan diagram lingkaran. Nah, Anda mungkin sudah sangat familiar tuh ya, banyak sekali grafik-grafik yang digunakan. Kemudian ada piktogram, gambar ya, tetapi dalam bentuk garis-garis ya. Kemudian penjelasan kelompok melalui modus, median ya, modus adalah data yang paling banyak atau yang paling sering muncul ya, atau median ya, garis tengah, titik tengah. Kemudian variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku. Nah, itu kalau menggunakan statistik deskriptif, nah biasanya hasilnya itu bisa melalui salah satu atau beberapa dari bentuk penyajian data yang ada ini. Nah, kan nampak di sini ya, kita belum melihat hubungan variabel A, X pada Y gitu ya, X1, Y1, X2, Y2, belum lagi seperti itu. Tapi dalam bentuk gambar penggambaran dari data itu dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, gambar, gitu ya. Itu yang kita lakukan. Nah, itu dia statistik deskriptif. Nah, kemudian masuk yang kedua, statistik inferensia. Nah,
Statistik inferensia itu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel. Ingat ya, sampel itu diambil dari populasi secara acak. Ya, nanti Anda belajar itu. Sampling, ya teori sampling. Mengambil sampel secara acak. Acak itu atau random sampling. Ya, kalau ada yang kita teliti itu 1000, maka kita ambil 10%, 10% dari 1000 adalah 100. Nah, untuk menentukan yang 100, itu harus diambil secara acak atau random. Tidak boleh kita tentukan aja langsung, pokok 100 yang ini, gitu ya. Tidak bisa gitu, harus acak. Nah, dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Nah, kalau kita mau meneliti partisipasi politik masyarakat Kota Padang yang jumlahnya 4 juta orang, ya, maka kita tidak perlu meneliti 4 juta orang, cukup kita ambil 2% sampai 10% misalnya, ya. Kita teliti 400 orang saja, maka data yang diperoleh dari 400 orang sudah bisa kita simpulkan untuk mewakili masyarakat Kota Padang. Nah, itu kalau untuk inferensia itu seperti itu. Ya, jadi kita sudah bisa menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasi untuk seluruh populasi di mana sampel itu diambil. Jadi kalau meneliti satu desa, tidak perlu semua penduduk desa itu kita kasih kuesioner ya, kita tanya. Tapi cukup memilih sampel saja. Nah, sampel itu nanti secara teori ada aturan-aturannya. Nah, itu nanti Anda akan belajar lebih jauh tentang sampel, tentang populasi, ya, itu di metodologi kuantitatif. Ya. Nah, ini tadi yang kita katakan, statistik inferensia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu parametrik dan non-parametrik. Nah, itu harus, jadi konsep-konsep itu harus sudah dalam kepala ya ketika kita belajar statistik. Kalau ditanya statistik apa yang Anda ketahui, ada deskriptif, ada inferensia. Inferensia itu ada 2, ada parametrik dan non-parametrik. Ya. Karena ini nanti akan berdampak kepada kalau Anda menemukan datanya seperti ini, nanti ditanya ini deskriptif atau inferensia. Anda sudah harus tahu itu. Ya. Ini parametrik atau non-parametrik. Nah, itu juga perlu ketika kita nanti sudah melakukan analisis data. Nah, apa itu statistik yang parametrik? Adalah teknik-teknik statistik yang didasarkan atas asumsi mengenai populasi yang diambil sampelnya. Ya, jadi sampling itu harus acak ya. Jadi pengambilan sampel itu harus acak. Contoh, pada uji T diasumsikan populasi terdistribusi normal. Nah, ini nanti akan kita pelajari apa yang disebut dengan data yang terdistribusi normal, gitu ya. Sebutan parametrik digunakan karena pada uji T ini yang diuji adalah parameter, yaitu rata-rata populasi. Jadi, pada statistik parametrik, ya, populasi itu harus normal, ya, tidak boleh tidak normal. Artinya normal itu adalah rata-rata, ya, harus homogen data kita. Ya. Kemudian membutuhkan data kuantitatif dengan level interval atau rasio yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Nah, jadi nanti belajar juga ini ukuran dalam statistik itu ada yang disebut dengan interval jenis data ya, interval, ada rasio, ada data nominal, ada data ordinal. Nah, kalau parametrik datanya harus interval atau rasio. Jadi lebih tinggi dan datanya harus normal setelah dilakukan uji T.
Nah, uji T itu juga dilakukan nanti melalui SPSS. Jadi nggak perlu pusing ya tentang rumus ya. Uji T itu kita masukkan nanti ke dalam mesin SPSS, dia akan mencari sendiri hasilnya ya. Nah, kalau statistik non parametrik cocok untuk data yang tidak memenuhi statistika parametrik atau yang berjenis kualitatif. Nah, jadi data yang kalau parametrik itu datanya harus normal, kemudian jenis datanya harus interval atau rasio, tapi kalau non parametrik, nah kalau nanti dia tidak normal, berarti kita harus gunakannya non parametrik. Jadi di fitur SPSS itu juga sudah ada di sana, kita tinggal pilih kita mau klik yang parametrik atau yang non parametrik. Sebelum kita mengklik apakah parametrik atau non parametrik, kita harus sudah tahu apakah data kita ini memenuhi syarat untuk parametrik enggak. Jadi acuan kita sebenarnya parametrik dulu. Kalau tidak memenuhi syarat untuk parametrik, artinya datanya tidak normal, kemudian datanya tidak di kategori interval dan rasio, maka kita ketika analisis itu kita klik non parametrik. Ya, jadi nanti silakanlah diuji coba, dilihat-lihatlah fitur-fitur SPSS itu apa saja yang ada ya. Disebut juga dengan distribution free statistik. Jadi distribusinya itu tidak memenuhi kriteria statistik. Maka kita memakainya nanti statistik non parametrik. Kemudian didasarkan atas lebih sedikit asumsi mengenai populasi dan parameter dibandingkan dengan statistik parametrik. Jadi kalau non parametrik ini kalau tidak memenuhi syarat ya, ada yang dapat digunakan untuk data nominal. Jadi data 4 nanti kita belajar itu ya. Kemudian ada yang dapat digunakan untuk data ordinal. Kemudian populasi bebas distribusinya. Jadi tidak perlu homogen ya. Maka dianalisis dengan non parametrik. Nah, ini harus dipahami ya. Kalau tidak nanti kalau ini tidak dipahami maka meskipun SPSS bisa membantu kita, maka kita bisa saja salah dalam melakukan analisis data. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, apa gunanya ya, atau apa hubungan penelitian dengan statistik? Nah, jadi kalau kita lihat ya, Anda semua sekarang belajar statistik ini dalam rangka mempersiapkan diri juga melakukan penelitian. Ya, apa hubungan penelitian itu dengan statistik? Sorry, sebentar. Apa hubungan statistik dengan penelitian? Nah, yang pertama nih kita kalau mau lakukan penelitian, pastilah kita harus mencari masalah dulu ya. Masalahnya itu adalah masalah penelitian ya. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian harus ketemu masalahnya dulu. Apa masalahnya? Kenapa kita mau melakukan penelitian? Ya. Kemudian kita buat hipotesis. Ya, misalnya masalahnya gini. Nilai setiap semester bukannya naik tetapi cenderung turun gitu ya. Nilai IPK Anda misalnya semester 1 segini, 2 segini, 3 kok semakin turun ya, gitu kan masalah itu ya. Lalu Anda buat hipotesis, mungkin karena saya sudah mulai malas belajar. Mungkin karena kuliahnya online. Mungkin karena apalagi ya sinyal sering bermasalah. Mungkin karena saya tidak banyak membaca. Mungkin karena saya harus mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya. Nah, itu hipotesis. Artinya pekerjaan rumah berpengaruh terhadap indeks prestasi belajar mahasiswa. Apalagi kuliah online berpengaruh terhadap
hasil belajar mahasiswa PPKN misalnya. Itu hipotesis namanya, dugaan-dugaan sementara. Ya, nanti di kuantitatif diperdalam itu. Nah, kapan kita mulai memerlukan statistik? Nah, mulai dari menentukan sampel. Nah, sejak kita akan menentukan sampel penelitian kita, maka kita sudah mulai menggunakan statistik. Ya, nah apa contohnya? Kalau populasinya ada 1.000, maka kita akan menelitinya berapa orang ya dari 1.000. Nah itu ada aturannya di dalam sampling, ya metode sampling itu. Ya ada yang mengatakan boleh dari 2,5% dari populasi, ada yang juga mengatakan 5% dari populasi, boleh juga 10% dari populasi, ya. Minimal di dalam statistik sampel itu jumlahnya 30, itu minimal. Ya, kita tidak boleh melakukan penelitian kuantitatif dengan hitung-hitungan statistik kalau sampelnya kurang dari 30. Itu minimal. Dan sebaiknya ya yang untuk bisa menunjukkan hasil yang lebih bagus itu biasanya orang minimal 100 ya 100 sampel itu. Nah, jadi cara menghitung sampel itu pun kita sesungguhnya sudah memerlukan statistik. Ya, bacalah buku-buku metodologi penelitian, nanti akan ketemu oleh Anda itu berapa, kalau jumlahnya segini, kita harusnya ngambilnya berapa. Ya, kalau di sana itu ada tingkatan-tingkatan ekonomi, ada orang kaya, orang kelas menengah, ada orang miskin. Nah, itu nanti sampelnya ada lagi tuh modelnya. Ya, ada yang disebut dengan stratified proportional random sampling misalnya. Ada sampel itu yang disebut dengan kuota sampling, ya. Kita menentukan pokoknya kami ambil 100 saja, itu kuota sampling namanya. Itu boleh juga secara teori boleh. Yang penting kita menentukan sampel itu ada rujukannya, ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan sampel, statistik itu nanti juga digunakan untuk mengumpulkan sampel. Artinya apa? Bukan mengumpulkan sampel nih ya, mengumpulkan data, ya. Untuk mengumpulkan data, maka kita sudah membuat berbagai macam pertanyaan atau pernyataan di dalam kuesioner. Ya, nah di dalam kuesioner itu juga sudah ada angka-angka tuh. Ya, misalnya Anda bisa lihat itu mulai dari sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju sama sekali. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ada sampai 7 orang bikin angka itu. Yang pasti angkanya biasanya ganjil. Ya. Nah, kemudian statistik setelah kita mengumpulkan data, sudah kita peroleh data itu, sudah kita kita hitung-hitung data itu, maka kita sajikanlah data yang kita peroleh itu dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk tabel tadi ya, bisa di dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik, macam-macam cara kita menyajikan data itu. Nah, setelah itu data yang sudah kita tampilkan itu kita analisis. Ya, kalau nampak gambarannya misalnya yang sangat setuju itu ternyata lebih tinggi dibanding yang kurang setuju. Misalnya tentang apa? SKB 3 Menteri misalnya kalau kita mau meneliti pendapat mahasiswa prodi PPKN tentang SKB 3 Menteri. Nah, kita bisa lihat itu banyak yang setuju atau banyak yang tidak setuju. Nah, ternyata gambarannya banyak yang setuju. Nah, atau banyak yang tidak setuju. Nah, hasil angka-angka itu kita analisis. Ya, kita jelaskan kenapa begitu. Nah, sehingga kita di akhirnya nanti bisa mengambil kesimpulan mengapa banyak orang misalnya tidak setuju dengan SKB 3 Menteri. Nah, supaya kita bisa melakukan analisis itu, maka kita harus banyak membaca, ya, merujuk teori-teori hasil penelitian terdahulu terkait dengan topik yang kita teliti.
Nah, itu gunanya statistik itu di dalam penelitian. Jadi kalau kita lihat sebenarnya penelitian-penelitian menggunakan statistik ini sangat mudah kita lakukan dan sangat mudah kita untuk menjelaskan ya hasil karena dia dalam bentuk angka-angka ya. Dibanding nanti kalau penelitiannya kualitatif, data kita itu dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kalimat. Ya, jadi itu sebenarnya mudahnya statistik itu di situ. Nah, tapi sayangnya banyak orang takut ya, takut dengan statistik ini. Oke, mungkin habis. Nah, mungkin itu untuk sesi hari ini yang ingin Ibu sampaikan. Ya, materi-materi lain bisa dibaca, ada video juga sudah di-share di dalam e-learning ya. Nah, untuk selanjutnya kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.